Halo, balik lagi di video saya. Kali ini saya ingin membahas sebuah motor listrik yang menjadi motor listrik pertama saya, yaitu Volta Mandala. Saya akan membahas kelebihan dan kekurangannya dan alasan kenapa saya memilih Volta Mandala. Sebelumnya saya udah pernah nyobain motor listrik dari Yamaha, dari Honda, dari Alfa, dan lain sebagainya. Dan akhirnya setelah saya coba-coba, akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan Volta Mandala ini. Dan berikut ini adalah video beberapa pengalaman saya menggunakan motor lainnya. Dan akhirnya saya memutuskan kenapa memilih motor Volta Mandala. Dan ini dia videonya. Jadi ceritanya beberapa bulan yang lalu saya pergi ke sebuah pameran motor listrik, yang dimana di sana terdapat banyak motor listrik dari berbagai macam brand, dari mulai Volta, kemudian ada dari Alfa, kemudian juga ada dari Honda, ada dari Polytron dan lain sebagainya. Akhirnya saya coba satu persatu, walaupun nggak semuanya. Salah satunya dari Alfa, cobain motor listrik dari Alfa. Ini harganya 35 jutaan. Dibandingkan dengan brand motor listrik lainnya, Alfa ini bisa dibilang paling niat karena secara harga dia nggak terlalu tinggi-tinggi banget, tetapi secara build quality dan juga kenyamanan berkendara ini sangat-sangat nyaman. Selain itu desainnya juga keren. Oh, ini bisa dicas di rumah? Bisa dicas rumah. Selain nyobain motor Volta, saya juga nyobain motor listrik dari Honda. Oke, ini dia motor Honda M1. Kecil ukurannya kayak Honda Beat dan dia harganya juga lumayan, 30-an ya, 35-an itu udah dapat potongan, dan kalau misalkan nggak dapat potongan dari pemerintah itu harganya pas. Yang saya nggak suka dari motor Honda M1 ini adalah ukurannya terlalu kecil, kemudian secara harga itu mirip-mirip dengan Alfa, yang dimana secara desain dan juga build quality lebih bagus Alfa. Nah, jadi ini dia cuma ada dua mode Eco dan mode standar. Tadi udah nyobain dan ya beda dengan motor listrik seukuran gini yang lainnya. Dan sekarang saya mau cobain mode standarnya. Tadi mode Eco. Meski begitu, dibandingkan dengan motor listrik lainnya, Honda M1 ini masih terbilang cukup oke. Jadi di sini ada salah satu motor listrik yang mau saya cobain. Ini harganya cuma 3 jutaan, tapi pas dikendarin ternyata lumayan menyenangkan ya. Karena bentuknya mungil, tapi bisa boncengan. Kecepatannya maksimum itu di 55 km per jam, dan handlingnya enak menurut saya, ringan, dan yang jelas harganya sangat-sangat terjangkau. Bagasinya, oh ini bagasinya. Oh, baterainya di bawah, jadi bagasinya luas ya, dan baterainya ada di bawah sini. Kalau ketahanannya berapa mas baterainya? Umur baterai 2-3 tahun. 2-3 tahun. Berapa harga baterainya? Besarnya sekitar 2 juta. Oke, ini dia motornya nih. Buat Indomaret atau kemana gitu ya. Ini cukup recommended. Harganya juga murah. Nah, itu dia pengalaman saya menggunakan motor-motor dari brand lainnya selain dari Volta. Dan sekarang kita bahas kenapa saya memilih menggunakan motor Volta Mandala sebagai motor listrik pertama saya. Yang pertama, dari desainnya. Dari desainnya, ini saya suka banget karena dia bentuknya Vespa klasik. Walaupun di motor listrik lainnya itu juga modelnya juga ada yang Vespa ya. Motor Vespa klasik juga. Tetapi berbeda dengan motor Vespa klasik dari motor listrik lainnya, Volta Mandala ini punya desain yang lebih klasik dan juga ukurannya tidak besar. Ukurannya tidak terlalu besar. Secara kenyamanan duduk juga ini lebih nyaman. Dia nggak terlalu tinggi. Menurut saya ini pas, enak. Dan kemudian secara berkendara, ini posisinya enak juga. Dan dia punya 3 mode, mode 1, mode 2, mode 3. Mode 1 itu yang Eco, mode 2 itu yang standar, mode 3 itu yang lebih cepat gitu. Itu yang pertama, jadi saya suka dengan desainnya. Yang kedua, dia punya slot baterai tambahan, yaitu ada 2. Dan bisa dicopot. Jadi baterainya itu untuk yang baru, ini kan ada 2 nih, 2024 dan juga 2023. Nah, ini saya beli yang 2023. Bedanya adalah, kalau yang 2024, dia baterainya sudah lithium, dan kalau yang 2023, dia baterainya masih SLA, atau baterai aki yang disusun gitu, ada 5 di bawah. Tapi dia juga bisa pakai baterai lithium juga. Jadi ada 2 slot baterai di bawah joknya ini, sama di sana juga, tapi kalau yang di sini, dia ada tambahan untuk baterai SLA-nya, yang baru itu nggak ada. Itu kelebihannya. Kenapa saya pakai motor ini? Karena si baterainya bisa dicopot, jadi kita nggak perlu bawa motornya untuk ngecas. Jadi cukup ambil baterainya aja, langsung kita cas. Itu alasan yang kedua.
alasan yang ketiga, kenapa saya pilih Volta Mandala, yaitu secara fitur dia sudah cukup lengkap. Untuk lampu-lampunya ini sudah pakai LED semua, dan juga dia sudah ada hazardnya juga. Kemudian untuk percepatannya dia ada 3 juga, cukup lengkap. Dan juga ada mode mundur ketika kita parkir, susah. Di sini ada mode R, mundur. Kemudian dia juga cara pengereman sudah double disc brake atau dual cakram, depan dan belakang. Itu alasan yang ketiga kenapa saya pilih Volta Mandala sebagai motor listrik pertama saya. Nah, di sini kan ada dua nih, yang 2024 dan juga 2023. Sebenarnya walaupun sama bentuknya, hampir 95% sama, tapi ternyata ada perbedaan. Dimana untuk yang 2023 ini, seperti kalian lihat, dia sudah ada slot baterai SLA di bawahnya. Karena awal keluar itu masih pakai baterai SLA atau baterai aki yang disusun, ada 5 di bawah. Nah, sedangkan yang baru itu nggak ada untuk slot baterai SLA-nya, udah dihilangkan. Jadinya dia cuma baterai lithium aja. Slot baterai lithium di bawah jok ada 2. Nah, di sini dia masih ada 2 slot baterai lithium juga sama. Jadi, kalau misalkan yang lama ini, dia masih bisa pakai 3 baterai. Baterai SLA dan juga 2 baterai lithium. Nah, perbedaannya baterai lithium dan baterai SLA itu dari kelamaan ngecas, kemudian juga daya tahannya. Kalau baterai SLA itu katanya daya tahannya nggak begitu lama, kemudian juga secara tarikan ketika berkendara itu kurang begitu cepat dibandingkan dengan lithium. Dan juga kalau di speedometernya, baterai SLA itu nggak ada terbaca persentase baterainya. Kalau yang lithium itu terbaca persentase baterainya, tinggal berapa kalau kita jalan. Nah, kalau yang SLA itu nggak ada. Bedanya dengan yang lithium dan SLA itu perbedaannya. Dan juga untuk yang 2023 dan 2024, 2023 ini dia tidak ada tempat naruh barang di sini, jadi kosong aja. Nah, kalau yang 2024 dia ada tempat naruh barang di sini. Jadi itu perbedaannya. Kalau ini dia ada slot baterai SLA-nya, kalau ini nggak ada. Kalau ini ada tempat buat naruh barang, kalau yang 2023 itu nggak ada. Tapi keduanya sudah pakai remote keyless ya. Jadi bisa dinyalakan pakai remote untuk menghidupkan motornya. Jadi nggak mesti pakai kunci, tapi juga bisa pakai kunci. Jadi secara fitur ini lengkap. Kemudian perbedaannya lagi dari segi sudut belok stangnya. Nah, untuk yang 2024 ini lebih enak belokannya karena dia sudutnya lebih bagus untuk kemiringannya. Sedangkan untuk yang 2023 ini dia harus dibubut di bagian sininya biar lebih sama. Karena ini sudutnya nggak terlalu bagus nih, kurang enak. Tapi masih bisa diakalin untuk kemiringannya, tinggal dibubut aja. Nah, untuk yang 2024 ini udah tinggal pakai aja. Itu perbedaannya lagi. Dan selebihnya semua sama bentuknya, desainnya, dan oh ya, di bawah joknya. Untuk yang 2023 jauh lebih bagus untuk di bawah joknya. 2023 walaupun dia versi lama, tapi secara build quality dia menurut saya agak lebih bagus dibandingkan yang 2024. Untuk yang 2023, untuk naruh baterainya atau tempat penyimpanan barangnya, ini dia sudah pakai besi. Sedangkan untuk yang 2024 itu pakai plastik dan gampang rusak. Dan sama-sama di sini juga dia ada 2 mode, pakai mode baterai SLA ataupun yang lithium. Tinggal dipilih aja. Itu perbedaannya antara yang SLA dan juga lithium yang tahun 2024 dan juga yang tahun 2023. Desainnya sama aja, tinggal di-upgrade aja untuk yang 2023 biar jadi kayak 2024. Itu dia kelebihan dan juga alasan kenapa saya pilih Volta Mandala sebagai motor listrik pertama saya, dan juga sekarang saya mau ngasih tahu kekurangannya dari motor ini yang saya nggak suka. Yaitu pertama adalah jok pengendara, bukan jok pengendara ya, jok untuk penumpang belakang ini jujur terlalu belakang sehingga kayak mau jatuh gitu. Orang yang dibonceng itu kayak mau jatuh kalau misalkan duduk di motor ini. Makanya dia harus pakai penyangga lagi di belakangnya biar enak. Dan juga untuk posisi bootstrapnya ini terlalu depan sehingga kurang begitu nyaman ketika penumpang belakang duduk di motor ini. Itu kekurangan yang kedua. Dan juga secara build quality ini dengan harga yang menurut saya ya lumayan ya. Harga aslinya itu sekitar 18 jutaan. Kalau misalkan dapat subsidi jadinya sekitar 12 jutaan. Sekarang subsidinya hilang, mungkin sekarang sekitar 15 jutaan harganya. Ini build quality-nya ya menurut saya ya nggak bagus gitu. Biasa aja. Plastiknya dari bahan plastik, ini semua plastik, bukan kaleng. Dari bahan plastiknya ini kurang dan juga ya kelihatan kayak sepeda listrik aja gitu. Walaupun ini sebenarnya motor listrik. Dan juga spare part-nya ya, karena motor listrik ini masih belum banyak, apalagi motor Volta, saingannya juga banyak untuk motor listrik. Ini spare part-nya juga masih terbatas, kalau kalian mau ganti-ganti spare part gitu ya. Walaupun masih bisa pakai spare part dari motor lainnya,
yang konvensional, tapi harus dicocok-cocokin dulu. Kayak misalkan spion, cari yang cocok dengan motor ini gitu. Itu dia, spare partnya masih belum begitu banyak kekurangannya. Selebihnya ya menurut saya motor listrik ini cukup oke untuk dibeli. Apalagi secondnya ini murah banget. Ini saya beli di harga 6 jutaan dan ini ya barunya 12 jutaan ya. Tapi enaknya kalau motor listrik itu adalah pajaknya murah banget. Jadi pajak motor ini tuh cuma 35.000 setahun. Jadi sangat murah banget dan juga harusnya sih lebih irit dibandingkan kita pakai motor bensin. Karena ini dia nggak ada perawatan ganti oli gitu ya. Nggak ada bersih CVT dan sebagainya. Jadi lebih hemat harusnya. Cuma ya kekurangannya, kalau baterainya udah lowbat ya kita harus ganti. Dan baterainya itu harganya lumayan mahal gitu. Jadi kalau dihitung-hitung mungkin ya masih jauh lebih irit motor listrik. Tapi sayangnya kekurangan dari motor listrik adalah dia belum bisa dipakai untuk jarak jauh atau medan yang tanjakan. Ini masih belum oke. Jadi cocoknya memang untuk di perkotaan yang jaraknya bisa ditempuh dengan mudah gitu. Atau jalannya bagus lah gitu. Kalau jalannya jelek, ya nggak cocok motor listrik. Jadi untuk saat ini, motor listrik cocoknya untuk di perkotaan aja. Oke, itu dia kelebihan dan kekurangan dari motor listrik Volta Mandala. Dari desainnya, kemudian juga dari fitur dan sebagainya, kelebihan dan kekurangannya. Sekarang saya mau coba menggunakan motor ini. Mau saya coba untuk dari Bandung ke Tanjung Sari. Sekitar jaraknya itu ada mungkin 25 kilo. Pulang pergi bisa jadi 50 kilo. Dan ini saya akan pakai coba yang baterai SLA. Jadi apakah si baterai SLA ini akan mampu sampai ke Tanjung Sari ke rumah saya? Oh iya, ada yang kelupaan. Kalau misalkan dia ini belum ada baterai SLA-nya atau udah nggak ada baterai SLA-nya, jadi colokannya pun untuk colokan langsung ke motornya, dia itu cuma ada satu, sedangkan untuk yang 2023 itu ada dua, untuk yang SLA dan juga untuk yang lithium. Dan juga colokan atau charger dari baterai lithium dan juga baterai SLA itu juga beda chargerannya. Jadi kalau lithium dia lebih besar chargerannya dan kalau SLA dia jauh lebih kecil. Cuma ya untuk kapasitasnya sama aja sih. Kalau nggak salah 5 ampere. Itu dia untuk perbedaannya dan sekarang kita lihat speedometernya ada apa aja. Nah, jadi untuk speedometernya kalau kita lihat saat pertama kali dinyalakan, ini dia ada di sini keterangan kilometer dan di sini udah ada keterangan juga 6478 jadi 6400 untuk jarak yang sudah ditempuh oleh motor ini. Dan kemudian untuk kilometernya ini dari 0. Jadi ini untuk hitung jarak, berapa jarak yang sudah kita tempuh ketika sudah jalan. Dan ini ada indikator baterai yang masih penuh. Di sini ada mode berkendara 1 atau 2 atau 3. Dan ini adalah kecepatannya ya. Kalau kita pencet P-nya jadi 0. Ini untuk menghitung kecepatannya. Dan kalau yang lithium di sini ada persentase baterainya. Kalau yang SLA itu nggak ada. Sekarang kita lihat yang lithium ya. Ini untuk yang lithium, kita lihat bentuknya sama aja. Cuma di sini dia ada persentase baterainya. Jadi ini lebih enak gitu, nggak perlu ngira-ngira. Untuk yang 2024 atau yang lithium. Tapi kalau misalkan ini baterainya dipindahin, yang lithium ke yang 2003, dia akan muncul juga untuk persentase baterainya. Nah itu dia perbedaannya lagi, dan sekarang langsung aja kita coba test ride gimana kesan berkendaranya, biar saya ceritakan langsung ke kalian gimana rasanya pakai motor Volta Mandala ini.